Yuk kita sama-sama. Oke ya. Oke. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum kita mulai sahabat semua, mari kita doa bersama-sama untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk semua negara kita, mereka yang sedang dalam kondisi tidak sehat, mudah-mudahan segera diberikan tambahan kesabaran, diberikan keikhlasan, dibukakan pintu taubatnya, dimudahkan rezekinya, kemudian semakin sabar dalam menerima cobaan dan semakin ikhlas tentunya. Amin, amin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat semua, hari ini kita ada 2 materi yang mungkin tadi malam 1 materi itu full dari saya. Kalau hari ini kita akan membahas tentang yang tadi malam saya bahas. Jadi ini ada 2, perisai rizki yang akan dibawakan oleh Coach Novel ya. Kemudian ada terumbu karang yang kembali akan saya bawakan mungkin dengan versi yang berbeda, yang mudah-mudahan bisa lebih mengenal tentang jurus-jurus magnet rezeki. Coach ini, Coach ini ketua Korwil di Jawa Tengah. Ketua Korwil di Jawa Tengah, beliau juga certified TFT angkatan pertama. Angkatan 2 ya, Coach ya. Oh, angkatan 1 ya. Senior ya. Angkatan 1, kemudian Coach juga punya lembaga untuk coaching dan next nanti Coach akan kita lihat profilnya melalui slide berikutnya. Mungkin waktu ya, karena pentingnya perisai rizki, maka nanti akan Coach bedah. Mudah-mudahan sampai nempel banget di otak kita, baru saya nyambung di terumbu karang yang dengan mudahnya saya tidak akan mengulas banyak tentang perisai rizki. Baik, Coach ya, waktu mungkin langsung aja untuk Coach ya, nanti biar tidak sampai kemalaman. Silakan Coach. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bapak, Ibu, sahabat magnet rezeki yang berbahagia, apa kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu bahagia ya. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat ya. Oke, malam ini kita akan mengikuti satu presentasi tentang jurus-jurus di magnet rezeki ya. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Bunda Lismi, saya akan membawakan tentang perisai rezeki ya. Bagaimana kita menghilangkan perisai rezeki ini. Namun sebelum itu perlu saya sampaikan ya, bahwa magnet rezeki ini adalah satu ilmu yang Ustadz Nasrullah ya, ramu dari berbagai ilmu-ilmu yang beliau pernah dapatkan dan bagaimana memanfaatkan ilmu magnet rezeki. Biasanya kita duduk diam, rezeki akan datang ya. Bagaimana kunci-kuncinya seperti itu ya. Nanti kalau kita mempelajari secara keseluruhan, nanti kita akan dipahamkan tentang konsep magnet rezeki itu sendiri. Nah, salah satunya adalah jurus-jurus yang saya akan bawakan, yaitu perisai rezeki ya.
Baik, di sini sudah hadir berapa ini? 8 orang ya. 8 orang di awal, mudah-mudahan nanti akan ada yang masuk lagi ya, untuk bisa sama-sama kita belajar ya. Oke, langsung saja saya coba bukakan materinya agar lebih mudah dipahami. Ya, oke, saya share screen ya, sambil nanti ada beberapa hal yang saya akan coba sampaikan. Ya, materi sudah bisa terlihat? Lihat, Coach. Terlihat ya. Oke, ini kajian online Magnet Rezeki, bagaimana menghilangkan perisai rezeki ya. Menghilangkan perisai rezeki ya, bersama saya Coach Novel, CTMR, ini Certified Trainer Magnet Rezeki ya. Oke, sebelum itu mungkin perlu saya perkenalkan dulu ya, terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang katanya. Kenalan, Pak Coach. Ya, tak kenal maka kenalan. Iya. Iya, biar kenal ya. Oke, saya kebetulan diamanai Ketua Korwil Magnet Rezeki Jawa Tengah. Ini pun ceritanya baru sekitar Januari, kalau nggak keliru Januari atau Februari tahun ini ya, awal tahun ini. Jadi sebetulnya saya tidak terlalu aktif tadinya di Korwil, kemudian karena satu dan lain hal ada pertemuan dan saya diminta untuk menjadi ketuanya ya, karena nggak ada yang ada kesiapan dan sebagainya, akhirnya ya udah sementara saya terima gitu aja. Saya terima, tapi karena ini pandemi kami belum bisa aktif pertemuan-pertemuan, hanya lewat ini aja online pun saya lebih banyak akses untuk ke pusat dulu sebelum nanti koordinasi di Jawa Tengah ya. Oke, kemudian saya juga Certified Trainer Magnet Rezeki. Jadi angkatan TFT yang pertama. Tahun berapa itu? Sekitar 6 tahun yang lalu kalau nggak keliru ya. Kemudian saya juga Certified Trainer Neo NLP Society ya. NLP ini Neuro Linguistic Programming, dan minggu depan saya ada kelas NLP Practitioner, sama terus berikutnya minggu berikutnya NLP Master Practitioner ya. Nanti boleh aja kontak komunikasi kalau memang ada keinginan untuk mengikuti ya. Oke, kemudian saya juga Certified Trainer NCA, NLP Coach Association. Ini lembaga-lembaga yang ada di Jakarta. Kemudian saya gabung dengan lembaga itu, dan saya juga sudah bisa memberikan training sekaligus memberikan sertifikasi terhadap peserta ya. Baik untuk di practitioner, master practitioner, ataupun nantinya menjadi seorang coach. Coach itu pelatih atau pembimbing. Kemudian saya ada lembaga Bismika Training and Coaching. Yang ini saya pakai untuk memberikan training-training. Kemudian WA saya ada 2, 0812 1999. 3 kali ya, 7481 dan 0877 33839145. Oke, kemudian saya sebetulnya ada website nlpexcellency.com, kemudian di FB ada Novel Abdul Latif, di IG, Instagram Coach Novel Latif. Ya, barangkali ini sementara yang bisa saya sampaikan dalam perkenalan kali ini ya. Baik, langsung saja ke materinya ya. Rahasia Magnet Rezeki, menarik rezeki dengan cara Allah. Oke, kalau ditanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat Magnet Rezeki semuanya,
tentunya kita semua ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah, rezeki yang banyak, yang bisa mencukupi untuk kebutuhan kehidupan kita di dunia ini dan akhirnya bisa kita bawa ke akhirat ya. Betul nggak kira-kira? Ya, betul ya. Nah, inilah bagaimana nantinya kita akan belajar ya dari pelan-pelan ya jurus pertama yang kita akan pelajari dulu ini perisai rezeki, dan nanti ada jurus yang berikutnya merawat terumbu karang ya. Nah, magnet rezeki ini konsepnya adalah bagaimana kita duduk diam, rezeki datang menghampiri ya. Kita duduk diam, rezeki datang menghampiri. Maknanya apa? Bahwa apa bisa kita duduk diam, rezeki datang? Ya, kalau kita tahu caranya, tentu akan kita bisa dapatkan, bisa lakukan ya. Oke, paling tidak ada 3 kunci utama yang nantinya kita bisa pakai. Cuma ini pembelajarannya next time ya, bukan saat ini ya, tentang positive thinking. Bagaimana kita berpikir secara positif. Yang kemudian kedua, positive feeling. Kita juga menggunakan perasaan secara positif, emosi secara positif ya. Kemudian yang ketiga, positive motivation. Kita memiliki motivasi-motivasi, niatan-niatan ketika kita melakukan satu aktivitas tertentu, hanya diniatkan mungkin kalau di spiritual atau agama Islamnya ya karena Allah, untuk mencari ridho Allah ya. Tapi mencari ridho Allah yang seperti apa ya, teknik-tekniknya nanti akan dikaji lebih lanjut. Nggak tahu kapan penyampaiannya, suatu ketika nanti akan kita sampai ya, atau bisa jadi nanti ikut di training magnet rezeki yang sekarang di Indonesia sudah cukup banyak trainernya, sekitar 250-an kalau nggak salah ya, ada 250-an tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di Malaysia juga. Kemudian kalau Singapura kayaknya belum ya, atau sudah ya. Mungkin beberapa peserta ada sih dari Singapura ya. Nah, nanti bagaimana nantinya kita belajar lebih banyak tentang magnet rezeki ya. Bahasa magnet rezeki ya, rezeki itu tidak hanya sekedar harta ya, tapi rezeki itu termasuk di dalamnya adalah ketenangan batin ya, kedamaian, kebahagiaan, keharmonisan dan sebagainya ya. Kita next time akan belajar lebih banyak tentang konsep-konsep magnet rezeki. Nah, yang kali ini kita akan coba pelajari yaitu tentang perisai rezeki ya. Oke. Ini sambil ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat magnet rezeki yang berbahagia. Nah, kalau diibaratkan rezeki Allah itu datang seperti air bah yang turun dari atas ya. Maka siapapun yang ada di bawah pasti akan mendapatkan rezekinya. Ini ya. Kita coba pahami bahwa rezeki itu datang dari Allah. Datang dari atas, diibaratkan datang dari atas seperti air bah, atau katakanlah di suatu pebukitan gitu ya, air mengucur dengan deras, atau dari atas air turun dari langit semacam itu. Kemudian orang-orang yang ada di bawahnya tentunya mereka akan terkena rezeki itu, akan terkena airnya itu. Namun ternyata ternyata banyak di antara kita yang merasa ya tidak mendapatkan rezeki. Ada yang merasa hidupnya susah, kerjaan sulit, anaknya nggak nurut, tidak seiring sejalan dengan pasangan, tidak harmonis dalam kehidupan keluarganya. Ya, ini bisa terjadi.
paling tidak mungkin kita atau saya pribadi pernah merasakan waktu itu ya, sebelum belajar tentang magnet rezeki, sebelum memperbaiki diri, mindsetnya diubah, pola pikirnya, pola sikap, pola perilaku ya, itu pernah mengalami ya. Dan paling tidak alhamdulillah sekarang sudah ya paling tidak sudah bisa mulai ada ketenangan, ada kenikmatan dalam kehidupan kami ya. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Ya, sebetulnya kalau kita coba teliti terhadap diri kita, nah semuanya adalah karena kita sendiri. Ya, bagaimana itu? Karena kita menahan rezeki dari Allah itu. Ya, kita menggunakan perisai sehingga untuk mendapatkan sekedar percikan rezeki dari Allah pun tidak didapatkan. Ya, misalnya ada gelontoran air ya, kemudian kita bikin benteng ya, bikin benteng sehingga air itu tidak bisa menembus benteng kita. Atau ada hujan gitu ya, hujan katalah yang lebat gitu, kemudian kita berada di bawah atap atau pada saat ada gerimis kita tuh di bawah gerimis kita pakai payung sehingga percikan air itu tidak akan mengenai kita ya. Benteng atau kemudian perisai atau payung itu adalah sebagai ibaratnya perisai rezeki ketika kita menutup diri untuk menerima rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, apa perisai rezeki itu? Nah, ternyata perisai rezeki itu adalah dosa ya. Perisai rezeki itu adalah dosa. Nah, inilah sebenarnya yang menghambat atau menahan kita mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah ya. Dalam satu hadis disampaikan di sini, an Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Dari Thauban bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang akan terhalang dari rezekinya itu karena dosa yang dia lakukan. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat magnet rezeki yang berbahagia. Dosa yang dilakukan seseorang itu akan menjadi penghalang dari rizki yang Allah akan berikan. Karena dosa itulah seseorang tidak menerima rezekinya. Nah, sekarang dosa-dosa seperti apakah yang nanti akan menghalangi rezeki kita ya? Sebenarnya kalau kita bicara tentang seseorang, tentang kita katalah, untuk terhindar sama sekali dari dosa, kemaksiatan itu memang tidak bisa secara sempurna ya. Namun kata Ustadz Nasrullah, penemu dari ilmu magnet rezeki ini, ketika kita mau berhati-hati dari dosa, maka kita akan rasakan surga sebelum surga yang sebenarnya. Bahasa rezeki adalah surga. Surga yang kita rasakan, kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan di dunia, itu adalah surga sebelum surga yang sebenarnya. Manakala kita kita berhati-hati dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa ya. Nah, saya coba kelompokkan perisai rezeki ini, yaitu dosa-dosa yang terjadi pada seseorang atau pada umumnya kebanyakan orang sehingga menghambat daripada
rezeki yang datang dari Allah SWT, maka saya coba kelompokkan ada 5 kelompok ya. Yang pertama adalah dosa imaniyah ya. Dosa, oke, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Dosa imaniyah adalah dosa tauhid, dosa keimanan kita. Yang kedua, dosa ubudiyah ya. Dosa ubudiyah adalah dosa yang terkait dengan ibadah kita. Kemudian dosa muamalah. Kemudian yang keempat, dosa muasyarah. Dan yang kelima, dosa akhlak. Oke, kelima dosa ini kita coba rinci lebih lanjut. Oke, yang pertama adalah dosa imaniyah. Dosa iman atau dosa tauhid. Dosa dengan mengingkari Allah dan menyekutukannya. Artinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia ya. Ketika iman kita terkotori oleh sifat syirik ya, atau kita ingkar pada Allah, ingkar terhadap Rasulullah, ingkar pada katalah di rukun iman itu ya, kita ingkar terhadap kitab Allah, kitab Al-Quran, ini adalah termasuk dosa. Kemudian kita juga menyekutukan Allah, menuhankan hal yang lain selain daripada Allah. Ini adalah dosa syirik ya. Maka terhadap dosa imaniyah yang semacam ini, Allah katakan dalam satu ayat dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Innallah, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni ayyusyraka, yaitu dosa syirik ya, dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia Allah mengampuni atau dosa yang selain syirik bagi siapa yang liman yasha, dia kehendaki. Nah, wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia, inilah yang pertama ya, dosa syirik, dosa imaniyah kita, dosa tauhid kita. Padahal ketika kita masuk menjadi seorang yang beriman, seorang muslim, kita akan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Nah, syahadat yang kita sampaikan, yang kita ikrarkan ini, ketika kita kemudian melakukan satu perbuatan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah, kita melakukan penyembahan terhadap selain Allah, maka keimanan kita, syahadat kita perlu kita perbaiki. Ya. Karena apa? Ketika kita melakukan syirik, menyekutukan Allah, misalnya kita bahasanya pengen bisnis kita berkembang, karir kita bisa katalah naik ya, kita kemudian datang ke dukun misalnya, kita datang ke seorang ahli atau orang pinter, kemudian kita dikasih azimat-azimat tertentu. Ini artinya apa? Kita menduakan Allah gitu. Dan ini termasuk dosa yang akhirnya akan menghalangi kita mendapatkan rezeki yang berkah. Rezeki yang akan memberikan manfaat
keberkahan pada diri kita dan keluarga kita, ya. Maka bagaimana kita harus bisa perbaiki, kita kembalikan keimanan kita, keyakinan kita dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Maka la ilaha illallah, kita harus yakin bahwa Allah Tuhan kita, Allah yang menciptakan dunia ini, Allah yang mengatur, memelihara dunia ini, dan Allah yang memberikan rizki pada kita. Allah yang memberikan kekuasaan pada siapapun yang dikehendaki. Allah semuanya yang mengatur dunia ini. Maka semestinya dengan keyakinan yang penuh kita pada Allah SWT, kita tidak melirik selain daripada Allah. Ya, maka kita murnikan kembali keimanan kita, tauhid kita pada Allah SWT. Paling enggak inilah awal bagaimana kita memperbaiki diri kita dengan perbaikan imaniyah kita, ya. Ini yang pertama, ya, kelompok dosa yang pertama. Kemudian berikutnya adalah dosa ubudiyah, dosa yang terkait dengan ibadah, ya. Yang salah satunya adalah dosa meninggalkan sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia, bahwa kalau kita mohon maaf ya, tengok ke kiri ke kanan atau kita lihat ke masyarakat yang lebih luas, barangkali ada di antara mereka atau banyak di antara mereka yang mengabaikan sholat. Padahal apa? Bahwa sholat itu adalah yang kelak pertama kali akan dihisab di akhirat, ya, yaitu bagaimana sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka baiklah seluruh amalan kita. Kalau sholat kita buruk, maka buruklah seluruh amalan kita. Maka inilah bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia, ketika seseorang meninggalkan sholat, ini juga merupakan dosa yang besar. Dosa yang nantinya akan menghalangi rezeki kita, yang menjadi perisai rezeki kita, ya. Dalam satu hadis Rasulullah sampaikan, ya, baina rojuli wa baina syarki wal kufri tarkus sholah. Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ini, ya, maka bagaimana kita pahami ketika kita meninggalkan sholat berarti kita sudah melakukan dosa besar dalam dosa ubudiyah kita. Maka bagaimana kita kemudian perbaiki, kita lakukan, jangan sampai sholat ini kita tinggalkan. Kita minimal ada kewajiban 5 waktu sholat kita. Dari isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Bagaimana kita melakukannya. Dan bagaimana kita melakukan sholat ini tentu sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yaitu apa? Rasulullah SAW terutama bagi kaum laki-lakinya, melaksanakan sholat itu senantiasa di tempat di mana adzan dikumandangkan, yaitu di masjid ataupun di mushola. Kemudian yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat ini tepat pada waktunya, karena sholat ini sudah ada waktunya, ya, udah ditetapkan waktunya, maka sholat yang terbaik adalah di awal waktu. Berikutnya, Rasulullah juga contohkan ketika beliau melaksanakan sholat wajib ini dilaksanakan cara berjamaah. Maka ini coba kita koreksi terhadap sholat-sholat kita. Apakah kita sudah lakukan dengan cara yang sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW atau belum? Ya, kalau kita kemudian coba lakukan, ya, melaksanakan sholat sesuai dengan tertib rukunnya, kita laksanakan sebagaimana contoh baginda Rasulullah SAW. Sholatnya di masjid, di mushola, di tempat adzan dikumandangkan, kemudian kita laksanakan sholat
tepat pada waktunya, kemudian kita laksanakan secara berjamaah, maka kalau 3 tertib ini kita lakukan terus-menerus minimal 40 hari, maka kita akan dijauhkan dari pertama sifat munafik, yang kedua kita akan dijauhkan dari api neraka. Ini fadilah daripada kita melaksanakan sholat secara berjamaah, secara terus-menerus selama 40 hari. Kemudian kalau kita mau lakukan melaksanakan sholat berjamaah terus-menerus sampai akhir hayat kita, maka Allah akan berikan 5 jaminan. Yang pertama, kita akan dijauhkan dari kesempitan kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita di dalam kubur kita, maka kita akan dijauhkan dari siksa kubur. Yang ketiga, ketika kita berada di padang mahsyar, akan menerima catatan amal dari tangan kanan kita, yang berarti amalan-amalan ibadah kita diterima oleh Allah SWT, sehingga catatannya diterimakan dengan tangan kanan. Kemudian ketika kita meniti sirotol mustaqim, ini secepat kilat, wush, sampai, dan akhirnya kita akan masuk surga tanpa hisab. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia, bagaimana dengan tawaran untuk masuk surga tanpa hisab ini? Mau? Ya? Mau. Tentunya mau ya. Bahkan itu yang kita rindukan. Bagaimana kita bisa masuk surga tanpa hisab? Caranya jaga, ya, utamanya bapak-bapak, jaga agar sholat-sholat yang kita lakukan, sholat wajib ini kita laksanakan di masjid, di mushola, di tempat ada dikumandangkan, dilaksanakan di awal waktu, kita laksanakan secara berjamaah. Ini untuk bapak-bapak. Terus ibu-ibunya gimana? Loh, apakah juga akan mendapatkan? Maka ibu-ibunya mendorong sang suami atau mendorong anak-anaknya untuk melakukan yang laki-laki, ya, mendorong anak-anaknya laki-laki yang balik untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid, di mushola, ya. Kemudian juga di awal waktu ketika adzan dikumandangkan, maka sang ibu ini istilahnya ngoyak-oyak, ya, meminta atau menyuruh sang suami atau anak-anaknya yang laki-laki untuk datang ke mushola, ke masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kalau ini dijalankan terus-terusan, maka sang ibu ini yang menyuruh itu akan mendapatkan pahala yang sama. Sehingga akhirnya kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab juga akan didapatkan, ya. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia. Ini adalah bagaimana kita perbaiki, ya, dosa ibadah ini kita perbaiki dengan memperbaiki sholat kita, sehingga akhirnya apa? Sholat yang kita lakukan ini akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian juga dengan sholat yang kita lakukan secara tertib, kita lengkapi tidak hanya sholat wajib, kita lengkapi dengan sholat-sholat sunnahnya, kemudian kita lakukan dengan penuh kehusukan, maka bagaimana akhirnya nantinya sholat yang kita laksanakan ini akan mendatangkan pertolongan Allah SWT pada kita. Kesulitan-kesulitan kehidupan kita Allah akan selesaikan, ya. Karena Allah yang memberikan persoalan itu dan Allah nantinya yang akan menyelesaikannya. Kita cukup pasrah pada Allah SWT dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT, ya. Oke, berikutnya adalah dosa muamalah, ya. Dosa muamalah terkait dengan perdagangan atau transaksi bisnis. Misalnya, ini contohnya adalah mengurangi timbangan atau dosa riba, ya. Dalam kita melakukan perdagangan, transaksi bisnis, maka sebetulnya bagaimana kita bawa sifat-sifat baginda Rasulullah SAW, atau kita bawa
aturan-aturan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam bertransaksi, dalam bisnis ya. Yang pertama sebagai satu gambaran adalah bagaimana kita jangan sampai mengurangi timbangan ya. Ini dalam satu firman Allah Ta'ala dalam Asy-Syu'ara, surat Asy-Syu'ara ayat 181 182. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Wazinu bil qisqasil mustaqim. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Artinya apa? Ini sebagai satu contoh ketika kita melakukan perdagangan dengan menggunakan timbangan, kita harus sejujurnya. Timbangan itu jangan kita melakukan kecurangan. Sebetulnya nanti ini juga tidak hanya di masalah timbangan. Kita harus jujur ketika kita melakukan perdagangan. Kita harus terbuka. Bagaimana barang yang katakanlah barang yang buruk, katakan buruk pada pembeli. Kalau barang yang baik, katakan baik. Barang yang kualitas 1, katakan kualitas 1, kualitas 2, katakan semacam itu. Ya, kualitas 3 ya katakan kualitas 3. Ada kejujuran yang kita lakukan dalam kita melakukan satu perdagangan, dalam satu bisnis ya. Sehingga dengan demikian kita berarti mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ya. Nah, kemudian berikutnya pada ayat yang 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya. Dan janganlah membuat kerusakan di bumi ini. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia. Tidak hanya di perdagangan, tapi di bisnis-bisnis yang lain, bagaimana kita jangan melakukan satu kecurangan, kita mengurangi hak-hak daripada pembeli, kemudian kita juga melakukan kerusakan di muka bumi ini, kita hindarkan ya. Karena kalau kita lakukan itu, ini berarti kita melakukan dosa muamalah kita ya. Kalau kita melakukan dosa muamalah kita, mungkin seolah-olah dengan cara mengurangi timbangan, dengan cara yang kita berbuat kerusakan di bumi atau dengan cara yang tidak fair, melakukan kebohongan terhadap pembeli, yang terjadi apa? Seolah-olah kita akan mendapatkan uang banyak, tapi semuanya tidak berkah. Bahkan nanti bisa berakibat buruk. Apa yang kita lakukan dalam bisnis itu jangan sampai kita merugikan orang lain. Jangan sampai kita melakukan kecurangan. Jangan sampai kita membuat kerusakan di muka bumi. Dan ketika kita mendapatkan rezeki dengan cara yang semacam itu, maka tidak ada keberkahan ya. Kemudian juga bagaimana kita juga menghindari, atau ini saya persingkat aja, meninggalkan riba. Mungkin masalah riba ini masih khilafiyah semacam itu ya. Tapi di beberapa realitas yang orang-orang yang melakukan cara ribawi itu, mereka kemudian mengalami keterpurukan. Dari banyak cerita, mereka yang berbisnis dengan menggunakan riba, yang terjadi adalah ketidakberkahan ya. Oke, berikutnya adalah dosa muasyarah ya. Dosa yang berhubungan dengan orang lain. Ya, contohnya memperlakukan perlakuan kita terhadap pasangan kita, suami atau istri, terhadap orang tua kita, terhadap anak kita, maka bagaimana kita semestinya melakukan muasyarah yang baik, melakukan satu pergaulan, satu hubungan, satu komunikasi yang terbaik dengan cara bagaimana memuliakan mereka, membahagiakan mereka ya.
Jangan sampai kemudian kita melakukan sewenang-wenang terhadap keluarga kita, terhadap orang tua kita, anak kita, bahkan termasuk di dalamnya orang-orang tetangga kita, saudara kita, dan seterusnya. Maka itu kita hindarkan ya. Ini satu ayat yang bicara tentang muasyarah, tapi baik langsung aja saya lewatkan. Kemudian dosa yang kelima adalah dosa akhlak. Dosa akhlak ini adalah dosa sikap dan perilaku kita baik kepada Allah ataupun terhadap sesama manusia ya. Contohnya untuk terhadap manusia bersikap dan perilaku yang tidak baik kepada ulama, kepada orang tua, terhadap saudara, anak, tetangga atau yang lainnya ya. Maka mestinya kita memuliakan para alim ulama. Kita menghormati orang-orang tua kita. Kita menghargai dengan sesama. Kemudian kita memberikan kasih sayang pada anak-anak atau orang-orang yang di bawah kita ya. Nah, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW ya. Dalam satu ayat Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad Rasulullah melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian di ayat berikutnya Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut asma Allah. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia, maka bagaimana kita perlu melakukan satu perubahan terhadap kelima komponen tadi, kelompok tadi ya, imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, dan akhlak. Dan akhlak yang kita lakukan, bagaimana kita mencontoh akhlak baginda Rasulullah SAW. Ini dalam satu hadis disampaikan, saya langsung bacakan artinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlak yang baik dapat menyamai derajat orang yang selalu berpuasa dan mengerjakan sholat malam. Artinya apa? Bahwa akhlak yang baik yang kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita jumpai, itu bisa menyamai derajat daripada orang-orang yang selalu berpuasa dan mengerjakan sholat lail. Ya. Maka agar rezeki itu berlimpah, lalu apa yang mesti kita lakukan? Kita harus menyadari semua ini dan segera melakukan istighfar dan bertobat kepada Allah SWT. Jika mau melakukan istighfar dan bertobat kepada Allah, maka Allah menjanjikan rizki yang berlimpah kepada kita ya. Sebagaimana firman Allah yang sering dikutip oleh Ustadz Nasrullah dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Ini, ketika kita mau memohon ampun pada Allah, beristighfar, bertobat atas dosa-dosa yang kita pernah lakukan ini, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Hujan yang lebat ini adalah rezeki yang datang dari Allah, dari langit, akan turun kepada kita dengan tanpa adanya perisai, dengan tanpa adanya benteng,
maka rezeki itu akan mengenai kita ya. Kemudian dilanjutkan, dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Ya, ini Ustadz Narwa sampaikan, memperbanyak harta dan anak-anakmu, bukan sekedar anak-anak biologis, tapi anak-anak bisnis kita, anak-anak perusahaan dan sebagainya ya. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Semuanya ini adalah gambaran daripada rezeki yang Allah akan berikan pada orang-orang yang mau beristighfar, mau bertobat atas kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, kemaksiatannya, sehingga mereka dengan mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Ta'ala, maka kehidupannya akan menjadi lebih baik. Maka di ayat berikutnya, wa malakum la tarjuna lillahi faqara. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Mahnit Rezeki yang berbahagia, maka kalau kita yakin sepenuhnya, kita menghindari dosa-dosa yang kemaksiatan yang kita lakukan, kemudian kita percaya pada Allah, kita bertobat, kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah, yang berkah kepada kita semuanya ya. Ya, mudah-mudahan itu yang akan kita alami, Allah berikan pada kita, sehingga ada keberlimpahan rezeki dan keberkahan rezeki pada kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Inilah materi perisai rezeki dan bagaimana kita menghilangkannya. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bertobat kepada Allah Ta'ala, maka rezeki akan datang tanpa perisai, tanpa benteng, tanpa penghalang ya. Baik, saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan untuk di materi yang pertama. Mudah-mudahan ini sudah nggak apa-apa, kita bisa lanjut sampai jam 9:30 ya. Siap ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat Mahnit Rezeki yang berbahagia. Oke, dan sekarang kita akan dengarkan materi berikutnya, merawat terumbu karang dari Bunda Lismi yang luar biasa ya. Kita boleh aplaus pada Bunda Lismi. Ya, oke ya, silahkan waktu sepenuhnya saya berikan kepada Bunda Lismi ya. Oke, baik, terima kasih ya, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua, sahabat semua, apa yang sudah Bunda-Bunda siapkan waktunya malam ini tidak akan Allah sia-siakan. Ya, kita sedang bekerja di perusahaan Allah. Allah pasti akan gaji kita dengan yang lebih banyak, yang lebih dahsyat dari apa yang kita harapkan. Beginilah cara kita bekerja di perusahaan Allah. Kita tidak mengenal waktu, kita mencari ridha Allah, kita berusaha untuk mendekatkan diri dan lebih dekat kepada yang punya rezeki ya. Saya ulangi lagi ya, sahabat semua, saya akan share screen di awal tadi. Tadi mungkin sekilas kita sudah melihat ada terumbu karang ya. Yang sudah melihat tentang terumbu karang itu pasti cantik banget melihatnya. Atau ada yang sudah pernah melihat langsung tentang terumbu karang? Belum ya? Saya terus terang belum. Kalau saya belum pernah ke dasar laut, jadi belum pernah melihat seperti apa sih terumbu karang. Ya, tadi saya belum kenalan, jadi akan saya kenalan dulu. Katanya tadi tak kenal, ya kenalan, bukan hanya tak kenal, maka tak saya kalau nggak kenal ya kenalan kok gitu. Oh gitu ya. Iya ya. Teman-teman semua, saya Lismiati yang sudah pernah mengenal saya. Alhamdulillah kita juga semakin dekat ya, mudah-mudahan. Saya certified Mahnit Rezeki angkatan ke-6. Masih baru
untuk mengenal MR-nya sekitar 2 tahun yang lalu, 2019, dan alhamdulillah saya bismillah istiqomah untuk menjalankan jurus walaupun belum semua. Yang sering saya lakukan dan yang sangat-sangat yang sangat-sangat berasa sekali adalah salah satunya terumbu karang dan membuka perisai rezeki yang jelas. Kemudian saya juga certified trainer motivasi ya. Jadi sebelum ini karena saya haus ilmu, jadi apapun ilmu yang sekiranya itu bisa membuat quality life saya, kualitas hidup saya itu akan saya cari. Maka saya butuh motivasi. Dan saya ambil motivasinya bukan hanya belajar tentang apa sih itu motivasi, bagaimana, atau hanya membaca tentang motivasi. Nah, tapi saya harus belajar langsung tentang trainer. Kalau seorang trainer kan paling tidak harus lebih banyak belajar, bukan hanya bercerita ke orang. Kemudian saya juga seorang bidan, khususnya saya bidan pendidik, juga praktisi kesehatan, ada holistik dan hitan. Ya, kemudian saya juga seorang PNB. Nah, salah satu PNB ini yang saya rasakan, sahabat semua, PNB itu pejuang MR-Box. Di situ tujuan saya bukan saya mencari surga, tetapi saya berusaha memberikan kebaikan untuk orang lain, berusaha untuk atau ajang untuk saya bisa membahagiakan orang lain melalui MR-Box ya. Itu salah satu visi saya ikut di PNB. Ya, kita ke slide berikutnya. Hari ini kita akan melihat tentang terumbu karang. Sahabat semua, udah keluar gambarnya, Coach, untuk terumbu karang? Udah kelihatan. Karena di HP saya yang satu kok nggak keluar gitu. Ya, terumbu karang. Kita amati sejenak nih. Keluar ya terumbu karangnya ya. Untuk yang lain barangkali? Yang lain gimana teman-teman? Keluar Belum. gambarnya? Oh belum. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Punya Coach sudah ya? Punya saya udah. Nah, punya saya udah. Ini saya close. Loh itu sudah katanya? Ada yang udah? Punya saya belum. Belum, ada yang belum. Oh mungkin kalau HP itu kan harus dibuka-buka, dipindah-pindah. Kalau laptop bisa langsung. Kalau HP itu suka kan ada di. Ya udah Coach. Ya makanya. udah. Udah keluar ya. Yang lain? Yang lain? Udah. Oke. Udah semua ya. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Karena saya cek kalau pakai HP, pakai ini saya cek. Ya, terumbu karang. Kita amati nih Bunda-bunda. Terumbu karang itu kita melihatnya cantik enggak, Bu? Ayah Bunda ya. Cantik pasti. Dan uniknya lagi di slide. Dan uniknya terumbu karang itu ini dari warnanya, dari jenisnya, dari bentuknya, ada yang tajam, ada yang besar, ada yang seperti duri-duri ya. Nah, ini salah satu uniknya. Kenapa jurus kita itu dinamakan jurus terumbu karang. Terumbu karang itu tempat yang sangat indah yang membawakan sumber rezeki untuk para ikan. Nah, manusia, ini versi saya, manusia kita ibaratkan adalah seperti terumbu karang. Kalau jerapah nih, sahabat semua, jerapah itu tempat atau sumber makanannya itu ada di pucuk pohon. Pucuk pohon, namanya pucuk pohon ya hanya satu di atas. Bentuk pohonnya seperti apa ya yang di pucuk itulah, paling pucuk itu makanan jerapah. Nah kalau kita melihat monyet sumber rezekinya ada di mana? Dia ada di pohon pisang. Kalau pisang di mana-mana ya bentuk pisang seperti itu. Apa ada pisang seperti durian? Nggak ada ya. Ya nggak ada. Pisang ya namanya pisang seperti itulah, panjang, bulat. Nah itu pisang. Jadi tidak banyak variatif. Kemudian ikan.
ikan itu dikasih sumber makanannya ada di terumbu karang. Terumbu karang kalau kita tanya, ini terumbu karang bukan kalau kita sudah di dasar laut? Iya, itu yang bulat, yang merah terumbu karang bukan? Iya, ini terumbu karang bukan yang seperti duri-durian? Iya. Terus yang warnanya ungu itu terumbu karang juga? Iya. Dan terumbu karang itu tersebar di seluruh penjuru dasar laut. Jadi sebegitu luasnya sumber makanan ikan. Nah, diibaratkan juga seperti kita manusia. Ya, saya kasih dua gambaran. Kalau tadi ikan itu berada di tengah-tengah sumber makanannya yaitu terumbu karang. Nah, sekarang orang-orang ini kita lihat bareng-bareng. Sama enggak mereka sama terumbu karang ikan tadi? Sama ya. Lihatlah, mereka berwarna-warni. Mereka berwarna-warni, ada yang besar, ada yang tidak besar. Ada yang mungkin rambutnya lurus, ada yang tidak, ada rambutnya mungkin botak, ada juga yang berhijab dan aneh. Itulah uniknya. Jadi mereka ini adalah terumbu karang. Jadi saya definisikan bahwa terumbu karang sangat unik, baik dari bentuknya, jenisnya, warnanya, dan juga ukurannya. Oleh karena itu, teman-teman semua, kita butuh ilmu untuk mempelajari agar terumbu karang yang merupakan sumber rezeki kita itu terus akan terbuka lebar untuk kita. Ikan saja, mereka menjaga terumbu karangnya supaya tetap subur. Ya, anggap aja kita ikan. Dan kumpulan orang-orang itu adalah terumbu karang. Hewan-hewan itu saja cerdas. Mereka menjaga sumber rezekinya. Jerapah, dia akan selalu memelihara pucuk pohon. Monyet, dia juga akan menjaga pohon pisang yang siap berbuah. Ikan menjaga terumbu karang. Tidak ada hewan-hewan cerdas itu yang merusak terumbu karang mereka. Tapi bagaimana dengan kita manusia? Ya, kita menjaga atau tidak menjaga ini? Kebanyakan kita, karena kita tidak tahu bahwa kumpulan manusia ini adalah rezeki, sumber rezeki kita, maka kadang kita sering kali membuat sakit hati. Ketika kita membuat sakit hati kepada orang lain, maka tertutuplah pintu rezeki untuk kita. Nah, manusia itu diciptakan itu untuk saling kenal mengenal. Ya, jadi dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, hai manusia, kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Ya, makanya setiap Zoom kita coba kenalan karena bisa membuat kita jadi lebih dekat. Mudah-mudahan jadi satu wadah sumber rezeki buat kita. Nah ya, jadi memang terumbu karang juga bentuknya itu bermacam-macam. Sama dengan manusia. Kalau manusia di sini dikatakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ya. Kalau kita tidak mengenal, ada iklan lewat. Kalau kita tidak saling mengenal, ya si sumber rezeki kita hanya itu-itu saja. Makanya kadang ada yang merasa udah bekerja sekian puluh tahun masih juga nggak punya tabungan. Sudah bekerja mengabdi sampai puluhan tahun masih juga nggak kaya-kaya. Sudah bekerja dari pagi sampai malam juga nggak kaya-kaya. Bahkan yang kita cita-citakan, yang kita harapkan itu tidak kita dapatkan. Itu karena apa? Karena kita nggak tahu, kita nggak fokus di mana sumber rezeki kita sebenarnya. Kalau kita bekerja pada orang lain atau pada perusahaan lain, mereka benar sumber rezeki kita. Asalkan jaga terumbu karang di sekeliling kita. Nah, untuk apa
sih diciptakan terumbu karang sampai segitu luasnya, sampai seujung dasar laut itu ada terumbu karang semuanya. Ya, tujuan diciptakannya terumbu karang supaya kita menikmati, sahabat semua, menikmati rezeki dari Allah yang turun dari langit, yang tadi Coach bilang bak air bah, ya. Sebenarnya kita untuk bersenang-senang dalam hal apa ya? Bersenang-senang untuk menikmati rezeki yang Allah kasih. Nah, ada cerita dari Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 35 yang artinya, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ya, ya. Kalau kita terhindar dari dosa, kalau kita mau dimanja, kita mau dimulia, hindari dosa. Nah, ini ada foto ini, saya paham kenapa teman-teman. Maaf ya. Ini foto ini saya mau tunjukkan di sini kenapa? Karena di sini Allah benar-benar memberikan saya untuk bersenang-senang. Nah, hal ini saya dapatkan dari Garpu Tala yang waktu itu 1 bulan setelah camp. Sebelum camp saya punya cita-cita saya pengen jalan ke luar negeri, Allah, dengan event, entah event apa waktu itu ya. Nah, kemudian saya ikut camp Magnet Rezeki. Saya tuliskan salah satu harapan saya bahwa ya Allah saya pengen jalan-jalan ke luar negeri dengan event, entah kenapa gitu ya. Nah, akhirnya waktu sebulan setelah camp, ini ada Coach Ihsan Ramadan ya, yang belakang yang pakai kaos merah, kacamata hitam. Mungkin ada yang di dalam foto ini enggak ya? Siapa yang merasa ada dalam foto itu? Ya, yang jilbab kuning itu ada Bunda Elvi, setempat dari Bengkulu. Ini yang pakai kacamata hitam depan Bunda Erni dari Makassar. Ada Dokter Rika dari Jawa Timur. Ada Bunda Ani dari Jakarta. Ya, waktu itu kita dari Indonesia, itu ada 16 orang yang dikirim, atau bukan yang turut dalam acara internasional mega training di Malaysia. Itu dahsyat. Dan kenapa saya katakan juga bersenang-senang? Saya dapatkan ayat ini waktu saya bertanya, ya Allah, ini ada undangan untuk IMT di Malaysia, tapi kesibukan saya masih banyak ya Allah. Ayah Dokter Rika dari Pati Jawa Tengah, Bunda. Oh ya, terima kasih Bunda ini. Ya, saya dapatkan itu. Saya tidak bawa catatan bukunya, jadi mau saya ingat saja. Yang saya dapatkan ayatnya adalah pada hari itu kamu bersenang-senang dalam kesibukan. Karena waktu itu jadwal kegiatan saya masih banyak sekali, dan tanggal itu tepat jatah kegiatan saya masih banyak. Nah, jadi ketika saya Garputala, saya disuruh bersenang-senang. Penghuni surga waktu itu disuruh, penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan. Wow, ini lampu merah lampu hijau buat saya. Allah kasih saya walaupun kesibukan masih banyak, tapi Allah izinkan saya untuk bersenang-senang. Nah, akhirnya hasil ini. Ya. Hasil saya bisa ke tur Malaysia dan Singapura dalam proses yang luar biasa dan terus melakukan Garpu Tala. Ya. Jadi tujuan diciptakannya terumbu karang adalah untuk bersenang-senang. Nah, kemudian tujuannya lagi adalah bahwa hidup kita untuk dimuliakan dan dimanjakan. Pasti kita mau ya kalau hidupnya itu dimuliakan dan dimanjakan. Syaratnya satu, jauhi dosa. Ya. Ketika kita mengakses kepada yang punya rezeki, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu yang juga olehnya, maka insya Allah rezeki tersebut akan datang. Dan ilmu rahasia magnet rezeki tidak menjadikan kita menjadi orang yang mengaku bisa mengendalikan atau mendekatkan rezeki. Yang terjadi
Malah sebaliknya, kita menjadi orang yang bergantung kepada pemilik rezeki. Diceritakan waktu itu saat Nas bertemu dengan seorang guru, Pak Yai bertanya, untuk apa sih kita diciptakan? Ada yang menjawab, untuk ibadah, untuk jadi khalifah. Tapi apa jawaban Pak Kiai? Bukan itu jawabannya. Hakikatnya, kita diciptakan bukan untuk ibadah, bukan untuk menjadi khalifah, tetapi buat bersenang-senang. Tidak ada yang lain. Sebenarnya Allah menciptakan manusia ingin dimuliakan dan dimanja. Nah, tapi yang di sini ya, untuk bersenang-senang itu menikmati karunia Allah. Foto ini saya tampilkan kenapa? Foto ini saya ambil kemarin kita menaiki puncak Gunung Panaga yang yang dijadikan desa wisata Magnet Rezeki. Ini para CTMR semua. Oh, ya, iya. ada Pak Heri. Ya, Pak Heri mudah-mudahan ngintip nih. Ada Bunda Nelly, ada Bunda Hijrah Ginting, ada Bunda Nia kalau tidak salah ya. Nah, ini saya benar-benar merasakan dimanja banget berada di satu puncak gunung yang wow, luar biasa indahnya. Dan baru sekali itu saya juga berada sampai ke puncak gunung yang itu merupakan aset untuk kita semua. Jadi benar-benar dibahagiakan dan dimuliakan. Maaf, agak batuk. Mohon izin sebentar. Maaf ya. Minum dulu Bunda. Maaf sahabat semua. Nah, keren fisiknya. Oke, bisa dilanjut ya. Nah, bagaimana cara merawat terumbu karang? Cara merawat terumbu karang itu adalah dengan membahagiakan dan memuliakan orang. Nah, ada hadis di sini saya singkat aja. Bagaimana cara kita membahagiakan dan memuliakan adalah dengan menyambung silaturahmi. Dan di surat An-Nahl ayat 90, di situ kita dilarang melakukan perbuatan keji dan bermusuhan. Ya, maaf saya percepat ya. Rada-rada dapat juga enak nih lehernya. Kemudian dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 25, kalau kita merusak janji Allah setelah diikatkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang telah Allah perintahkan supaya dihubungkan dengan mengadakan kerusakan di bumi, orang itu akan diletakkan di neraka atau di tempat yang buruk. Ya, mudah-mudahan kita berada dalam golongan orang-orang yang selalu dibukakan pintu taubat. Nah, kita lihat sedikit ada pesan Pak Nasrullah ini ya. Suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran ya? Suaranya udah di on kan tadi belum waktu share? Udah. Oke ya. Nggak kedengeran ya? Iya. Diulang ini apa? Stop screen dulu apa? Terus ketika share screen pakai apa audio sama videonya di on kan? Di sebelah kiri itu.
Share screen. Share sound sama kalau Bunda ada, bisa. Oh, di atas. Share sound ya. Share sound. Klik terus Ya. baru dinyalakan. Coba. Allah titip rezeki di kemuliaan, kebahagiaan orang masuk. Ketika orang lain mulia dan bahagia karena kita, maka rezeki mengalir pada kita. Karena kita satu, sama, dan terhubung. Ketika kita berikan ke orang lain, sebenarnya memberikan ke siapa? Kita. Ya, jelas ya. Ketika kita memberikan orang lain, sejatinya kita adalah memberikan untuk kita. Sama dengan disiplin kata, ketika kita membicarakan orang lain, sejatinya kita membicarakan diri kita sendiri. Jadi apa yang kita lakukan itu akan kembali ke kita. Nah, apa yang bisa kita bahagiakan dan memuliakan ya? Kita bisa dengan cara memberikan hadiah. Ya, kita saling memberikan hadiah. Yuk kita sama-sama latih mungkin dengan anak, dengan teman-teman. Hadiahnya tidak bisa terlalu besar. Paling tidak ada nih bentuk kenang-kenangan. Sesuai dengan Rasulullah SAW yang bersabda, hendaklah kalian saling memberi hadiah. Misalnya kalian akan saling mencintai. Tujuannya dengan kita memberikan hadiah, dia merasa dihargai, dia juga pasti merasa bahagia dan akan terus mendoakan kita. Nah, siapa sih yang salah satunya yang harus kita berikan? Birrul walidain ya. Nah, di sini kita tidak boleh melawan sama orang tua. Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Ya. Kemudian murka Allah juga bergantung pada murka orang tua. Jadi mari sama-sama kita muliakan orang tua kita. Nah, kita lihat di sini. Siapa saja terumbu karang yang paling utama? Kalau yang melihat saya tadi malam, karena tadi malam saya kupas ya benar-benar dengan hati. Nah, karena sekarang perisainya sudah kita di awal, jadi saya langsung ke terumbu karangnya. Orang-orang yang paling utama yang harus kita jaga terumbu karangnya adalah ada triangle miracle, yaitu orang tua, itu yang pertama, kemudian pasangan kita, kemudian anak-anak kita. Ya, orang tua jangan sampai kita mengatakan pada mereka, atau kadang kita membuat kesal orang tua sehingga sampai kadang orang tua itu bilang, dasar anak durhaka, dasar anak nakal, dasar anak. Kalau sampai orang tua bilang seperti itu, sudah pasti rezeki kita tidak akan lancar. Apa yang kita kejar sampai ke ujung dunia itu juga tidak akan diridhoi karena orang tua kita sudah tidak sayang sama kita. Kalau sampai kita mendapatkan orang tua yang seperti kita dikatakan orang tua dengan hal yang tidak bagus, kita maafkan saja. Kita turunkan garis kebenaran. Kita tetap jaga hubungan baik, kita jaga terumbu karang ya, karena orang tua adalah pintu surga kita. Tetaplah tersenyum. Walaupun kita orang tua pasti semuanya pernah berdampingan sama orang tua ya, dan mungkin sekarang juga teman-teman ada yang satu rumah dengan orang tua. Saya seringkali mendapatkan klien PCPI coach, jadi mereka curhatnya tentang orang tua. Jadi ya nggak usah dipersoalkan. Bagaimanapun mereka adalah surga kita. Ikhlaskan, turunkan garis kebenaran kita, dan mintalah selalu ridhonya. Ya. Kemudian pasangan kita itu juga harus kita bahagiakan. Tanyakan, ayah, ibu, atau abi, atau umi, apa sih yang membuatmu bahagia? Tanyakan itu. Orang tua juga tanyakan, ibu, apa yang bisa membuat ibu itu bahagia?
Ibu pengen apa dari saya, sehingga ibu itu merasa bahagia. Ya, tanyakan itu terus sampai kita mendapatkan pengen apa, dan katakan pada pasangan kita juga, kita apa yang membuat dia itu bahagia. Gali dan gali terus. Kemudian kepada anak-anak, membahagiakan dan memuliakan anak-anak. Anak-anak itu tidak sama antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Mungkin ada yang nurut, ada yang tidak nurut, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Toh dia, anak kita, adalah makhluk terbaik dari Allah. Jadi tetap harus kita terima, tetap harus kita jaga, tetap harus kita bahagiakan dan kita muliakan. Apa saja yang bisa kita pakai? Setelah triangle miracle, ya, triangle miracle itu paling sumber-sumber paling utama. Sumurnya, lautnya, rezeki itu ada di situ. Kalau kita membahagiakan orang lain, itu gampang. Memuliakan orang lain gampang. Saya berikan MR box 1 saja, itu mereka sudah bahagianya luar biasa. Tapi untuk saya berikan sesuatu yang lebih nilainya ke triangle miracle, belum tentu. Dan jadi disitulah unik, dan tantangan terbesar kita adalah membahagiakan triangle miracle. Tapi tidak hanya itu, kita masih juga harus membahagiakan orang-orang yang kita sakiti dan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Terus gimana triknya? Untuk kita selalu membahagiakan orang lain, padahal mungkin kita belum kenal, gitu ya. Nah, di sini kita bisa dengan selalu ramah memberikan senyuman kepada orang lain. Bukan berarti senyum-senyum sendiri juga ya, yang orang senyum, bukan. Tapi setiap kita bertemu dengan orang yang mungkin kita kenal atau orang yang tidak kita kenal pun, permisi, silahkan. Kita mendekati dengan tersenyum. Ya. Latihan tersenyumnya juga bukan hanya separuh. Nah, senyumnya pastikan kita 2-2-7. Yo, senyum 2-2-7, 2 ke kanan, 2 ke kiri, tahan selama 7 menit ya. 7 menit nggak balik-balik kita. Ya, dengan memberikan senyuman. Senyumnya yang ikhlas. Ya, kalau yang punya produk, yang menawarkan produknya ke orang lain, senyum dulu. Tampilkan senyum dulu. Jangan kita menawarkan kepada pembeli itu nggak senyum. Karena kita tahu dia punya uang, jadi gimana caranya kita promosi tapi nggak senyum. Kira-kira pembeli mau beli barang kita tidak? Tidak. Karena kita seolah-olah merasa bahwa dia itu hanya kita itu hanya mau mengambil uangnya. Ya. Jadi senyum, senyum, dan senyum. Jadi ramah. Sebelum kita ngapa-ngapain, senyum dulu ke yang mau kita datangi atau yang mau kita prospek. Senyum dulu. Kemudian tawarkan bantuan. Gimana kita bisa menawarkan bantuan? Ini boleh ditawarkan di mana saja, ya. Tawarkan bantuan itu bisa salah satu bentuk kita pribadi plus 6 salah satunya. Jadi kalau misalnya di mall nih, di mall ada ibu-ibu yang barangnya banyak banget ya, dan sini penuh, sini penuh, sini penuh, sini penuh. Kita permisi, permisi Bunda, boleh saya bawakan? Rebutan pekerjaan hanya karena mencari bila kita alat. Tawarkan bantuan apa yang bisa kita bantu, ya. Itu contoh kita kondisi di pabrik. Terus katakan yang baik tentang orang lain. Ini ada hubungannya dengan positive thinking, kemudian disiplin kata. Bagaimanapun orang itu menyikapi kita, tetap kita katakan dia yang baik-baik. Karena kata-kata itu akan kembali ke kita. Kemudian mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika kita diajak berbicara dengan orang lain, ya, ketika kita sedang berbicara, jadilah pendengar. Jangan selalu memutuskan omongan. Ketika dia lagi ngomong A, oh iya langsung disaut. Dia lagi ngomong B, baru ngomong B, udah disaut lagi. Ya. Jadi perhatikan dulu, dengarkan dengan penuh perhatian. Siapapun itu. Anggap saja setiap orang yang datang ke kita, pasti itu Allah kirim karena dia memberikan manfaat buat kita. Sekalipun yang datang itu adalah kolektor. Sambut dia, berikan senyuman, tawarkan bantuan. Orang dia mau nagih, kita tawarin bantuan. Ya, senyumannya dulu, silahkan. Ada yang bisa saya bantu gimana Pak? Oke, ya.
Kemudian kita katakan yang baik-baik, bagaimana kita muliakan dia terlebih dahulu, kasih minum, kemudian ngobrol yang lain dulu, bagaimana keluarganya. Nah, kemudian, oke, silakan mau berbicara apa kita sampaikan. Nah, kemudian ajarkan keterampilan pada orang lain. Sahabat semua pasti punya ilmu ya, pasti punya ilmu. Ya, kata Bunda, sahabat semua itu share ilmu atau berbagi ke orang lain tentang masak, tentang membuat bakso, tentang membuat keripik yang renyah, tentang membuat bakwan yang cantik misalnya. Ajarkan, sharekan itu ke orang lain. Nah, itulah cara-cara kita menjaga terumbu karang. Terus bagaimana dengan orang yang pernah kita sakiti? Ya, nanti kita ada tugasnya ya. Nah, evaluasi bagaimana kita menghadapi dan dosa-dosa kita yang sudah menghalangi rezeki kita sehingga kita tidak terguyur, mungkin ada di sini dosa kita. Ya, nanti malam silakan dicatat nih orang yang pernah menyakiti kita. Ada yang ingat orang yang pernah menyakiti kita? Ya, harus diingat. Kemudian orang yang pernah kita sakiti. Tulis nama-namanya, kemudian orang yang bermasalah dengan kita, orang yang belum bisa kita penuhi janjinya, orang yang pernah bersaing sama kita, orang yang menginginkan kehancuran kita, orang yang pernah kita gosip. Kalau bunda-bunda pernah melakukan ini semua, sahabat semua, ini pernah kita lewati masa-masa itu, dan kita belum sempat memaafkan mereka, inilah terumbu karang yang harus kita buka. Siapa tahu bisnis kita, rezeki kita tidak lancarnya karena asbab dari terumbu karang yang tidak kita jaga ini. Jadi nanti malam tugas untuk bunda-bunda semua, untuk ayah bunda semua dan sahabat semua, kita tulis dan sholatin taubat satu persatu. Karena memang kita adalah para pendosa. Mau tidak mau harus kita lakukan sholat sunat taubat. Bagi yang sudah meninggal gimana kalau kita pernah tidak akur dengan seseorang karena dia sudah meninggal? Sebut namanya dan mintalah maaf. Ya Allah, maafkan saya dengan almarhum A. Ya, maafkanlah diriku dan dirinya dengan maafku, jadikanlah rohnya itu memaafkan diriku. Seperti itu, kita koneksikan aja sama Allah. Ya, mudah-mudahan Allah pasti akan memaafkan. Ya. Kemudian kita punya quotes ya sebelum jam berapa ini ya? Sudah jam 9:30 ya. Ya. Nah, ini tentang persahabatan itu ternyata sangat penting sekali. Persahabatan bukanlah sebuah kesempatan, tapi merupakan tanggung jawab yang manis. Ya, selalu bergandengan tangan dari awal sampai akhir. Saya pun sampai hari ini terus mencatat siapa ya yang belum saya tulis, dan pasti masih ada. Bahkan ada satu orang itu bisa saya sholatin taubat entah berapa kali. Makanya saya punya buku panduan DMR ya. Maaf deh. Saya punya buku panduan DMR, di situ kan ada panduannya kita untuk Coach, ada buku DMR, Coach? Enggak pegang ya? Enggak pegang. Enggak pegang. Saya enggak pegang juga. Ya. Jadi, yuk saling bergandengan tangan. Satu orang itu bisa saya sholat tobat berkali-kali. Bahkan dari pertama dulu saya kenal MR sampai sekarang, kadang masih saya sholat taubatin. Karena ya mungkin saya yang terlalu merasa bersalah. Sudah sekian tahun kita tidak pernah ketemu, tempat tidak ada. Ya Allah, maafkan saya. Oh, maafkan saya. Ya. Oke, sahabat, teman-teman semua. Nah, mungkin dipraktekkan langsung sekarang, siapakah yang ada di samping sahabat semuanya? Adakah orang-orang di samping sahabat semua? Anak mungkin? Ada tidak? Kalau yang ada, silahkan dipeluk erat. Yang sedang bersanding dengan orang tua, silahkan peluk ibunya, silahkan peluk ayahnya, minta maaf ke beliau, dan sampaikan, ayah, ibu, apa yang bisa membuat ibu bahagia dari saya? Katakan itu dan mintalah maaf atas semua kesalahan yang sudah kita lakukan. Saja untuk hari ini.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, mengingat waktu juga sudah malam. Itu saja quotes materi dari saya ya. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Dan sahabat semua, yuk sama-sama kita praktekkan. Terus tingkatkan jaga terumbu karang kita. Terus sekian dari saya akhiri wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, penyampaian yang keren, yang luar biasa dari Bunda Lismi. Oke, kita lihat waktu jam 21.30. Kira-kira ada yang ingin didiskusikan beberapa menit lagi? Ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau di-sharingkan. Ya. Ada yang pengen sharing tentang apa yang saya coba tadi sampaikan atau Bunda Lismi sampaikan, atau ya, atau ada yang ingin bertanya, atau sudah cukup? Sudah malam mungkin ya. Sudah malam ya. Oke, mungkin sebelum apa kita akhiri, boleh buka videonya, kita foto bersama kali ya. Bunda Lismi bisa ini bantu foto? Foto, bentar. Ya, silahkan boleh dibuka semua video-videonya. Saya. Ya, sebelum kita akhiri, saya malah belum hidup ini. Bentar. Tapi belum buka semua ya. Iya, yang ngebuka ya kita. Boleh. Tangannya mungkin ya. Tangannya kita ke satu dulu mungkin ya. Ya, satu. Boleh semuanya. Cuma ini sayang banyak yang masih tertutup ya. Oke, yang terbuka aja silakan, Bunda. Ya. Klik. Maaf saya nggak satu ya karena saya pakai pegang tangan. Oke. 1, 2, 3. Bentar, layar pertama, ini ada 2 layar. Layar kedua. 1, 2, 3. Oke, yuk. Kita sama. Gimana nih? Satu sama ya. Sama, tangan ada di dada semua. 1, 2, 3. Bentar, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Terhubung. Nanti gini ya. Gimana gini? Saudara. Sama terhubung. Nggak kelihatan ya. Mungkin nggak gini kelihatan. aja Ya udah ke depan aja gini. Tangannya ya. Oke, tangannya biar kelihatan ke depan. 1, 2, 3. Lembar kedua. 1, 2, 3. Oke. Ya. Sudah. Cukup? Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia. Demikian untuk kajian online Magnet Rezeki bagi saya di kali pertama untuk Korwil Jawa Tengah. Mudah-mudahan ini bisa kita lanjut untuk ke berikutnya ya. Dan tentunya dengan materi yang berbeda atau mungkin nanti dengan pembicara yang berbeda pula ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat semuanya yang sudah memberikan atensi, memberikan waktunya untuk bersama-sama kita belajar. Dan tentunya kalau ada beberapa kekeliruan di sana sini,
kami mohon maaf dan kita akan tetap terus belajar dan belajar lagi ya. Dan akhirnya kita doa bersama, mudah-mudahan kita tetap dalam kondisi senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah, diberikan keberkahan, diberikan kebahagiaan, diberikan kemuliaan diri kita serta saudara-saudara kita, keluarga kita semuanya ya. Baiklah, demikian akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Terima kasih untuk salaman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Bunda. Baik Bunda. Mohon maaf semua Bunda. Dan ilmunya berkah. Amin, amin. Semoga Bunda sahabat semua banyak Saya untuk Bunda Ismi. Iya. Boleh minta tolong dikirimkan yang foto di puncak. Itu kan ada saya juga sama Bunda Happy. Ada ya. Tadi nggak tunjuk tangan Bunda ini. Ayo Bunda. HP saya soalnya ini kemarin kan terreset. Jadi hilang semua. Keren ya Bun di puncak Gunung Kanagaya. Alhamdulillah. Oke, Bunda nanti japri saya ya biar karena kan cat banyak. Ada nomor saya Bun di grup. Oke. Ada Bunda udah save nomor saya, nanti di ping biar saya kirim. Iya, insyaallah. Terima kasih banyak Bunda. Oke, saya tutup ya. Semuanya.